Dahulu kala, di Pulau Jawa, pada tahun 1825, terjadi perang antara rakyat yang dipimpin Pangeran Diponegoro melawan penjajah Belanda. Perang Jawa atau juga dikenal Perang Diponegoro ini berakhir pada tahun 1930 setelah Pangeran Diponegoro tertangkap pasukan Belanda. Sebagian pasukan Diponegoro menyelamatkan diri dengan berpencar, termasuk Kiai Sakarya II. Konon, ia salah satu pasukan inti Pangeran Diponegoro. Ia adalah anak Kiai Sakarya, ulama dari Kerajaan Mataram. Kiai Sakarya II memilih mengembara seorang diri sembari menyebarkan agama. Ia berjalan kaki selama bertahun-tahun mulai dari Yogyakarta, Sleman, Bojonegoro, sampai Blitar. Dalam setiap perjalanannya, ia sering menolong orang-orang yang membutuhkan tanpa melihat latar belakang suku atau agamanya. Baginya, setiap orang yang kesusahan wajib ditolong. Pada suatu hari, di tengah perjalanannya, ia berjumpa dengan seorang wanita Tionghoa yang sedang hamil tua. Wanita itu bercerita kalau sudah beberapa lama tidak bertemu suaminya yang pergi ke Cina. Sebelum melahirkan, ia ingin menyusul sang suami ke Cina agar kelak anaknya tahu siapa ayahnya. Namun, uangnya tak cukup untuk ongkos naik kapal. Sudilah kakek menolong saya. Saya ingin anak dalam kandungan ini tahu siapa ayahnya. Kelak kami tidak akan melupakan kebaikan kakek, kata wanita itu. Saya hanya bisa memberikan ini. Semoga cukup membantumu. Pergilah nak, supaya anakmu bisa segera bertemu ayahnya, ucap Kiai sembari memberikan beberapa keping uang yang nominalnya banyak sisa bekal dari Mataram. Ia kembali melanjutkan perjalanan setelah wanita itu dengan perasaan haru mengucap rasa terima kasih. Pengembaraan Kiai Sakarya II berakhir di tepi Sungai Brantas di Desa Sanan, Kesamben, Blitar. Ia berjumpa dengan seorang warga setempat bernama Tasiman yang menanyakan asal-usulnya. Tidak ingin jati dirinya terkuak karena khawatir keberadaannya diketahui Belanda, ia menjawab, "Kulo niki sajugo," yang artinya saya ini sendirian. Tasiman mengira nama lelaki separuh baya itu Jugo. Sejak saat itu, ia dikenal dengan nama Mbah Jogo atau Eyang Jogo. Pada suatu hari, desa itu terkena wabah penyakit menular hingga banyak penduduk yang mati. Mbah Jogo berusaha mengobati warga yang sakit dengan ramuan jamu buatannya, sembari berdoa dan upayanya berhasil. Warga menyanjungnya, tetapi ia bersikap rendah diri. Semua ini berkat pertolongan Tuhan. Saya sebagai manusia biasa, hanya sebagai perantara yang memohon melalui doa, ucap Mbah Jogo. Kabar kehebatan Mbah Jogo yang mampu menyembuhkan penyakit menyebar luas, hingga banyak orang yang datang untuk berguru. Raden Mas Iman Sujono, Cicit Hemengkubuwono I, yang juga muridnya semasa di Mataram, tidak luput mendengar kabar itu. Kami di Mataram mendengar kabar tentang seorang kakek sakti yang berhasil sembuhkan warga dari wabah penyakit menular. Kami yakin itu guru. Karena itu saya kemarin ingin menyusul. Masih banyak ilmu yang perlu saya pelajari. Izinkanlah saya ikut guru, ujar Sujono sembari sungkem di kaki Mbah Jogo. Permintaan itu dijawab Mbah Jogo dengan anggukan sembari meminta muridnya kembali berdiri. Sejak saat itu, warga setempat tahu siapa sebenarnya Mbah Jogo. Mereka kemudian begitu menghormatinya dan banyak yang menjadi muridnya. Pada suatu hari, Mbah Jogo mendapatkan firasat tentang kematiannya dan sesuai petunjuk, ia harus dimakamkan di lereng Gunung Kawi Malang. Ia lantas meminta tolong Sujono dan sejumlah warga pergi ke gunung untuk babat alas. Tolong buatkan saya satu liang kuburan di sana. Kalian bisa tinggal di sekitar sana kelak bersama anak cucu. Rombongan pun segera berangkat dengan pimpinan Ki Wonosari. Selesai babat alas, mereka kemudian membuat rumah untuk menetap juga sebagai padepokan.
Di situ, seluruh rombongan berunding dan disepakati nama tanah babatan itu Dusun Wonosari yang diambil dari nama pimpinan rombongan. Pada hari Senin Pahing, tanggal 1 Selo tahun 1817 Masehi, Mbah Jogo wafat. Jenazahnya dibawa dari Dusun Jogo ke Samben ke Dusun Wonosari, Gunung Kawi, untuk dimakamkan sesuai permintaannya. Beberapa puluh tahun kemudian, seorang pria Cina bernama Takiyam atau Pekyam datang ke makam Mbah Jogo di Gunung Kawi. Konon, pria itu anak wanita Tionghoa yang pernah ditolongnya. Ia diminta ibunya mencari Mbah Jogo yang telah berjanji dalam hatinya untuk membalas kebaikan kakek yang pernah menolongnya. Namun sayangnya, Mbah Jogo telah tiada. Pekyam kemudian memutuskan mengabdikan dirinya untuk tinggal di situ merawat makam Mbah Jogo. Sejak adanya makam Mbah Jogo yang dirawat Pekyam, Gunung Kawi di Malang, Jawa Timur ramai dikunjungi orang yang ingin berziarah. Namun, seiring perkembangan, banyak orang yang gagal paham dalam berdoa. Orang-orang yang datang meyakini dengan berdoa di makam Mbah Jogo bakal mendatangkan kekayaan. Gunung Kawi kemudian lebih dikenal dengan tempat pesugihan. Fenomena ini tentu saja menyimpang dari kepribadian Mbah Jogo semasa hidup